Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pemerintah memang saat ini fokus untuk menanggulangi atau menangani pandemi COVID-19. Mulai dari memvaksinasi, sosialisasi protokol kesehatan terus-menerus seperti memakai masker, mencuci tangan, dan lainnya. Bahkan juga membuat aplikasi yang cegah, deteksi, dan kendalikan pandemi COVID-19 seperti Peduli Lindungi sekarang atau sebelumnya ada e-hack. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir bersama saya lewat sambungan Zoom di sini Menkominfo Pak Joni G. Plate. Pak Menteri, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Apa kabar Caca? Baik sekali Pak Salam Menteri. sehat untuk seluruh pemirsa TV One. Baik, luar biasa ini membuat semangat ya kita di malam hari ini. Tapi Pak Menteri, kalaulah bisa kita lihat mengkaji apa yang sudah dilakukan oleh Menkominfo untuk sosialisasi pastinya luar biasa. Tapi progresnya sampai seperti apa Pak? Khususnya yang pertama tadi sebelum kita bahas mengenai vaksinasi, sudah banyakkah kemudian masyarakat yang mau memvaksin, masih ada ya kemudian masyarakat yang tidak mau divaksin, bagaimana Pak Menteri? Iya, yang namanya sosialisasi yang terkait dengan COVID ini tugas seluruh komponen masyarakat ini tugas kita semua ini. Ya, kita sendiri tentu melakukan penjelasan, sosialisasi dari seluruh kanal-kanal komunikasi ya, baik itu media-media mainstream seperti TV ya, TV One ini, media-media online, media-media cetak ya, juga di media sosial. Itu dilakukan. Menangani COVID-19 ini syarat mutlaknya adalah apa? Partisipasi aktif dan keterlibatan aktif masyarakat. Baik di dalam melaksanakan protokol kesehatan, secara khususnya pakai masker ya, dan kalau bisa juga didukung dengan menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur, dan mengambil bagian secara aktif di vaksinasi. Nah saat ini vaksinasi itu sudah dimengerti oleh masyarakat ya, dan sudah diikuti kan sudah lebih dari 100 juta yang mengikuti vaksinasi. Kita harapkan di akhir tahun nanti ya, seluruh masyarakat yang ditargetkan sebanyak lebih dari 200 juta, sekitar 208 juta masyarakat Indonesia, itu sudah dilakukan vaksinasinya. Dari sisi pengadaan vaksinnya juga tidak ada masalah kita saat ini. Kita bersyukur ya bahwa pemerintah telah melakukan komitmen, menjalin komitmen dengan produsen vaksin. Kita sudah mempunyai komitmen untuk delivery vaksin sampai dengan lebih dari 428 juta vaksin. Ya. Dan saat ini yang sudah didelivery ke Indonesia itu setara vaksin jadi itu lebih dari 190 juta vaksin. Nah, bulan September ini akan datang 70 juta lebih vaksin. Bulan Oktober 80 juta vaksin. Jadi dari ketersediaan supply vaksin sudah banyak, sudah cukup. Tinggal sekarang bagaimana distribusi vaksin di dalam negeri dan ya keikutsertaan aktif oleh masyarakat. Nah, dua hal itu apabila masyarakat ya betul-betul melaksanakan protokol kesehatan secara khusus memakai masker dengan tertib ya dan teratur, maka kita harapkan masyarakat dirinya sendiri itu bisa terhindar dari penularan COVID-19. Sedangkan dengan vaksinasi, maka kita tentu berharap di dalam tubuh kita akan terbentuk imunitas kekebalan tubuh, ya sehingga kita bisa tercegah dari dampak atau tertularnya COVID-19 yang parah. Ya. Baik. Karena apa? Kalau sudah divaksin, maka fatality rate atau tingkat kematian itu menjadi jauh berkurang. Nah, ini penting untuk kita lakukan bersama-sama. Iya Pak Menteri, saya masih penasaran soal masker. Sebenarnya untuk masker sosialisasinya ini sudah mencapai perubahan perilaku tidak Pak? Atau mungkin kalau ibu kota kan karena kebijakan, misalnya naik KRL sekarang harus pakai masker. Tapi untuk daerah-daerah lain yang tidak seperti ini, mereka memang rela memakai masker untuk mencegah diri mereka atau bagaimana Pak? Nah, ini saya kira ya BNPB ya sudah mengambil peran secara aktif ya, memproduksi masker, membeli, menyiapkan logistik maskernya sendiri, mendistribusikan pada masyarakat, khususnya masyarakat kecil kita ke daerah-daerah. Tapi tentu tidak bisa semuanya. Yang perlu kita bangun adalah pola hidup baru, gaya hidup baru. Dan inilah tugas kita bersama, tugas tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ya para pemimpin,
untuk melakukan sosialisasi di masyarakat sehingga kita tertib dan disiplin memakai masker. Dan ini harus dimulai dari contoh. Ya, pemimpin pemerintahan di daerah harus memberikan contoh memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan yang konsisten dan yang tegas ya. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendidik ya. Ini semuanya kita harus memberikan dimulaikan dari contoh. Dan ketersediaan maskernya sendiri BNPB berusaha untuk mensuplai masker sampai di tingkat masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Nah, yang bisa mengadakan sendiri tentu kita harapkan peranan partisipasinya. Penduduk kita kan besar ini 271 juta lebih ya. Nah, kita semua perlu ya secara tertib itu memakai masker. Inilah cara hidup ya. Cara baru di dalam kita mengantisipasi dan merespons COVID-19. COVID-19 ini tidak akan segera berakhir sekarang ya. Dari perkiraan WHO itu sendiri dia masih panjang. Nah, di dalam negeri kita berterima kasih ya kerja keras seluruh komponen masyarakat di bawah leadershipnya Bapak Presiden. Kita sudah di jalan yang betul, hanya sekarang konsistensi masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk melaksanakan secara disiplin. Baik. Kita sudah di jalan yang benar. Hanya kita perlu disiplin dan merubah perilaku dan gaya hidup baru kita menggunakan masker. Baik, Pak Menteri, selain itu kan juga memang sekarang untuk mengatur masyarakat agar taat prokes kan pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat. Aman tidak ya Pak ya aplikasi Peduli Lindungi? Karena semua harus pakai itu Pak, mau kemana-mana scan, semua data ada di handphone, ini bagaimana Pak? Jadi kalau Peduli Lindungi itu pemanfaatan teknologi digital untuk membantu kita semuanya, pemerintah dan masyarakat ya, mengatasi COVID sekaligus yang memberikan dukungan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat itu sendiri ya. Kalau Peduli Lindungi itu sendiri tentu kita menjaga betul ya dari sisi teknologi dan perlindungan terhadap data masyarakatnya. Saya sendiri sudah menerbitkan 2 surat keputusan menteri loh untuk pengawalan sebagai payung hukum untuk menjaga data pribadi yang ada di Peduli Lindungi. Dan Peduli Lindungi ini sudah terintegrasi dengan P-Care dan Silacak dari Kemenkes dan BPJS ya. Di dalam Peduli Lindungi itu sendiri sudah ada e-hack itu. E-hack yang baru tetapi bukan e-hack yang lama ya, e-hack yang baru. Dan saat ini e-hack yang baru yang berada di dalam Peduli Lindungi aman dari data leak atau kebocoran data. Dan itu berada di government cloud-nya Kominfo. Sebelumnya kan dia tidak berada di government cloud Kominfo. Itu kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan pihak ketiga yang kemudian sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak digunakan karena dia sudah bermigrasi dan terintegrasi di dalam Peduli Lindungi yang dikelola di Kominfo Clouds-nya. Sehingga kita harapkan masyarakat jangan menjadi bingung karena berita kebocoran data di e-hack. Ya, karena Peduli Lindunginya sendiri saat ini aman dan terjaga dengan baik dengan payung hukum yang baik. BSSN pun terlibat di dalamnya untuk memastikan kehandalan teknologi security-nya. Baik. Sedangkan yang terkait dengan kebocoran data e-hack yang di pihak ketiga tersebut, itu Kominfo dan BSSN sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Kita akan melakukan audit menyeluruh untuk memastikan kewajiban-kewajiban oleh penyelenggaranya dipenuhi dengan baik. Dan akan ada tentu hasil dan rekomendasi-rekomendasi termasuk ya rekomendasi-rekomendasi dalam bentuk administratif sebagaimana aturan di PP 71 dan Permen Kominfo nomor 5. Baik, nanti saat lagi saya akan bahas ya Pak Menteri bahwa Peduli Lindungi aman, e-hack baru aman, tapi e-hack yang lama ini sedang ditelusuri. Tapi supaya masyarakat tidak khawatir apakah dengan aplikasi e-hack lama membuat data mereka bocor, nanti dijawab sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Menteri, meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa e-hack yang baru itu aman, yang bocor kemarin itu adalah e-hack yang lama. Tapi kalau dengar kata bocor ini kan masyarakat khawatir sekali. Seberapa parah dampak kebocorannya? Nah, sudah ditelusuri tidak? Dan bagaimana supaya membuat masyarakat nggak khawatir ini Pak Menteri?
Jadi begini, masyarakat jangan khawatir ya, pemerintah terus merespons untuk memastikan dan menjaga keamanan data masyarakat. Yang pertama ya terkait e-hack yang lama yang disampaikan bocor itu terjadi dugaan kebocorannya pada data pribadi aplikasi e-hack pada tanggal 30 Agustus. Ya. Kemudian kami Kominfo langsung mengambil langkah ya untuk mengadakan rapat pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan BSSN untuk meminta keterangannya apa yang benar terjadi di situ. Saat ini ya kami sedang melakukan investigasi ya, yang investigasi dilanjutkan dengan permohonan informasi yang lebih detail tentang kebocoran data pribadi itu kepada Kementerian Kesehatan dan BSSN, karena BSSN mempunyai tugas untuk memastikan dari sisi teknis ya keamanan datanya. Nah, dan tentu nanti setelah ini kita akan melakukan pelibatan auditor-auditor termasuk auditor global untuk memeriksanya dan menemukan kesalahan sebenarnya di mana. Itu terhadap e-hack lama. Sedangkan e-hacknya sendiri itu sudah bermigrasi dan terintegrasi dengan Peduli Lindungi yang berada di bawah Kominfo ya, dan tidak ada pengaruhnya atau tidak berhubungan antara e-hack lama yang bocor dengan e-hack yang ada di Peduli Lindungi. E-hack yang ada di Peduli Lindungi aman, data masyarakat di situ terlindung dengan baik. Nah, kepada masyarakat yang telah download e-hack yang lama, tentu kita harapkan segera menghapusnya dan jangan menggunakan e-hack yang lama. Saat ini kan semuanya menggunakan Peduli Lindungi ya. Namun satu hal yang pasti bahwa ya setiap saat terjadi cyber attack atau serangan siber. Nah, kepada masyarakat tentu harus berhati-hati dengan data pribadinya. Gunakanlah one time password, sering mengganti password, jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang lain karena bisa disalahgunakan. Kominfo sendiri melalui kewenangannya ya selalu mengambil langkah untuk melakukan pengawasan ya terhadap penyelenggara sistem elektronik, karena penyelenggara sistem elektronik yang harus memastikan keamanan teknologi security-nya. Nah, khususnya saat ini terkait dengan e-hack, P-Care dan Silacak yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi dan sudah ditempatkan di cloud atau pusat data pemerintah di Kominfo ya, itu terus kita jaga, terus kita kawal karena Peduli Lindungi nanti akan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Fitur-fitur yang ada di Peduli Lindungi terus kita kembangkan untuk memungkinkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dan karena Peduli Lindungi itu begitu besar, saat ini sudah lebih dari 30 juta yang menggunakannya dan akan berkembang terus. Kami perkirakan akan lebih dari 100 juta yang akan menggunakan. Itu berarti database di Peduli Lindungi sangat besar. Karena begitu besarnya tentu kami harus menjaganya dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal. Saat ini pemanfaatan di dalam negeri ya itu sedang terus kita kembangkan untuk memudahkan masyarakat karena COVID ini kan masih lama. Ya, dengan memanfaatkan teknologi digital Peduli Lindungi kita harapkan akan membantu masyarakat supaya kegiatannya itu menjadi lebih nyaman. Nah, di saat yang bersamaan sudah ada banyak negara, ada negara yang sudah minta untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka apa? Ya komunikasi dan pemanfaatan sistem yang sama, termasuk sistem-sistem di negara-negara sahabat kita dengan sistem Peduli Lindungi di Indonesia. Tetapi ya karena ini terkait dengan data masyarakat, tentu kita harus terlebih dahulu secara teknis memastikan keamanannya. Nah, untuk kepentingan di dalam negeri saat ini ya tentu kita berharap yang pertama masyarakatnya segera download ya Peduli Lindungi di HP-nya masing-masing dan itu bisa di-download dari Apple Store, App Store dan Google Play Store, gratis pula itu. Ya. Yang kedua, Kementerian Kesehatan ya dengan timnya di bawah koordinasi bersama-sama dengan Pak Menko Marinvest sedang mengembangkan pemanfaatannya di berbagai fasilitas, baik itu di mal-mal ya, di gedung-gedung, nanti akan kita kembangkan untuk terus di pemanfaatan untuk transportasi darat, laut, udara, kereta api yang akan memudahkan masyarakat dan diharapkan itu akan menjadi lebih efisien bagi pergerakan masyarakat. Semuanya ini kita gunakan untuk apa? Ya, untuk membangun kekuatan nasional kita berhadapan
dengan COVID, yang menangani COVID secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, tetapi itu semua adalah peralatan dari sisi teknologi. Yang utama dan terutama adalah peran langsung masyarakat dalam bentuk dua hal. Yang pertama, memastikan kita memakai masker. Jadi kita harus kampanye secara besar-besar merubah perilaku kita supaya masker adalah bagian dari kebiasaan keseharian kita. Ya, pakai masker untuk menghindari tertular. Yang kedua, Pak, ya didukung dengan mencuci tangan dan menjaga jarak. Akan melengkapi kita melindungi diri kita dari penularan. Kalau diri kita dilindungi dari penularan, keluarga dan sahabat-sahabat yang lain pun terhindar dari penularan. Yang kedua adalah vaksinasi. Marilah kita ikuti beramai-ramai vaksinasi karena itu akan menghasilkan kekebalan tubuh untuk memastikan tubuh kita juga punya kekuatan untuk berhadapan dengan COVID apabila kita tertular. Ya, karena setelah divaksin masih bisa tertular, tetapi tubuh kita menjadi lebih kuat sehingga dampak-dampak dasarnya termasuk dampak fatal berupa kematian bisa dicegah. Karena dari hasilnya kalau sudah divaksin, apalagi kalau sudah 2 kali, maka kita bisa tertular, tapi ya tingkat fatality-nya sangat rendah. Baik, terima Begitu kasih. Kira-kira, Caca. Terima kasih, tapi Pak sebelumnya Menteri. nih Caca, pesan saya ya, kalau pakai masker itu keren. Pakai masker itu bermanfaat. Ikut mengambil bagian di vaksinasi itu sehat. Ya, dengan sehat maka kita membantu masyarakat kita juga. Demikian Caca. Baik, terima kasih Pak Menteri. Menkominfo sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa aplikasi Peduli Lindungi dan e-Hack baru aman, pemerintah yang menjamin.